Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama melangkah dalam kehidupan kita. Hari ini ada perubahan apa ya dalam hidup kita? Mungkin kita menerka-nerka perubahan yang sudah kita rancangkan. Ada hal-hal yang sedang kita mau kerjakan atau mau bangun. Atau mungkin perubahan itu datangnya bukan dari kita. Bisa jadi dari orang lain atau dari Tuhan. Nah, semoga apapun yang terjadi dan yang berubah dalam hidup kita tidak membuat kita takut, tidak membuat kita cemas, tetapi biarlah kita diubah oleh Tuhan. Justru Tuhan kok yang bawa perubahan itu dalam hidup kita, baik itu yang baik ataupun yang kurang baik, perubahan itu pasti ada manfaat dan menumbuhkan kita dalam iman. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 200, PKJ 200 ku diubahnya, PKJ 200 ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah, matlah lenyap, dan yang barulah diberkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah, matlah lenyap, dan yang barulah diberkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh diubah lagi sama Tuhan. Di langkah kami hari ini kami mau belajar bahwa perubahan itu memang kadang-kadang berat, memang kadang-kadang gak mudah untuk bisa beradaptasi. Tapi kami percaya kalau Tuhan mengubah hidup kami, ada satu hal yang Tuhan ingin tumbuhkan. Baik itu sikap, baik itu sifat, baik itu ekonomi, baik itu masa depan, relasi, apapun itu. Sehingga biarlah kami siap diubah oleh Tuhan dan juga diubah oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan pembacaan firman dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 1 Samuel 17, 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11, dengarkan sabda Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana.
dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan dia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dan dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang melawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini kayaknya di dunia sedang, kayaknya bukan akhir-akhir ini ya, pokoknya setelah pandemi COVID kayaknya ya, mulai ada penyakit yang dulu mungkin disadari dan diderita oleh beberapa orang, tapi sekarang jadi dialami dan diderita oleh banyak orang, ya. Yaitu insomnia, nggak bisa tidur, insomnia. Ada yang bilang insomnia itu karena kebiasaan bekerja sampai larut malam, sampai jam tidurnya badannya tuh nggak sadar bahwa sudah mulai berubah jamnya. Harusnya jam 9, jam 8 udah ngantuk, tapi ini nggak ngantuk-ngantuk sampai jam 1, jam 2. Ada yang bilang karena kondisi pikiran juga. Nah, ini yang paling sering banyak nih. Apalagi nih kaitannya sama anxiety disorder, panic attack ya, orang yang cemas berlebihan. Keadaan psikologis sebenarnya orang-orang yang stres ya. Karena kalau orang udah stres kan pasti banyak mikir. Kalau udah banyak mikir nggak bisa tidur. Dan itu yang terjadi juga bukan hanya di zaman kita saat ini. Jadi rupanya penyakit ini tuh kayaknya mungkin baru dikasih nama dan diakui sama orang akhir-akhir ini. Tapi sebenarnya sudah terjadi lama. Dari zamannya Saul pun udah, setelah Allah memilih Daud menjadi calon pengganti Saul, tekanan Saul pun jadi tambah berat ya, karena Filistin udah siap menyerang Israel. Dan ketika pada saat itu ketika Tuhan sudah milih Daud, sebenarnya kan roh Tuhan sudah tidak bersama dengan Saul kan. Tetapi dia masih memegang jabatan sebagai raja. Sehingga kondisi rohani dan mentalnya itu sedang terganggu. Dia sedang lemah, tidak berdaya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ejekan dari salah satu pahlawan perang yang itu Goliat, yang kita tahu sebenarnya habis ini ceritanya kita tahu sih Goliat pasti kalah sama Daud. Tapi kondisi mencekam sebelum lawan Daud itu dirasakan oleh Saul dan pasukan-pasukannya. Ejekan Goliat yang kayak berkata, "Udah 1 lawan 1 aja dah. Yang menang yang akan yang mendapatkan semua. Pertama, kalau kamu menang kami nunduk. Tapi kalau kalian yang kalah, kalian semua nunduk sama kami." Wah, langsung Saul dan pasukannya keder, panik. Waduh, kumaha ye. Jadi ancaman dari Goliat itu rupanya konsekuensinya besar dan membuat orang Israel dan juga Raja Saul menjadi cemas. Dari mana datangnya takut dan cemas? Kenapa Saul takut dan cemas? Apakah karena Goliat badannya gede, dahsyat, karena dia jago berperang? Bukan. Sumber kecemasan dan ketakutan dalam diri Saul adalah kesadaran bahwa dia telah ditinggalkan Tuhan. Jadi dari sikapnya Saul sendiri, kini semua ancaman bahaya harus dihadapi tanpa Allah. Itulah konsekuensi kalau Saul mencoba berjalan tanpa berjalan bersama dengan kehendak Allah. Jadi Saul ini kan sebenarnya kurang pintar gitu ya. Bukannya dia karena memang gak pintar, bukan. Kok bisa-bisanya dia tuh gak mengikuti kehendak Tuhan kemarin-kemarin gitu. Udah tahu dia dipilih sama Tuhan. Tuhan kasih, sebenarnya harusnya nggak boleh ada raja, harusnya Tuhan yang mimpin sebagai raja, tapi ya sudahlah, Tuhan ngalah. Tuhan kasih kesempatan ke dia. Saul pun bukan dari orang yang tak berpendidikan, dia termasuk orang mapan, keluarganya juga orang-orang pinter. Tetapi ketika dia merasa diri tahu, mampu, dan tidak mau berjalan dalam kehendak Tuhan, dia Tuhan tinggalin. Nah, ketika ditinggalin sadar dia, aduh ternyata saya nggak bisa apa-apa nih tanpa Tuhan.
Dan akhirnya rasa tidak bisa apa-apa ini yang membuat dia jadi takut dan cemas. Jadi menurut saya takut dan cemas itu adalah naturnya orang beriman. Ketika dia tidak percaya dan pegangan sama Tuhan. Sekali lagi, takut dan cemas adalah sifat alami orang beriman ketika dia tidak berpegang pada Tuhan. Karena kita adalah makhluk yang sangat berpegang dan bersandar pada sosok lain yang lebih besar dari kita. Yaitu adalah dalam hal ini Tuhan. Kalau kita udah biasa pegangan sama Tuhan, tiba-tiba nggak pegangan, udah pasti kita tidaklah hal yang aneh kalau kita jadi cemas dan takut. Karena sisi ruang hati kita yang isinya harus penuh dengan Tuhan, itu kita kosongin dengan kita isi dengan kemampuan kita yang kecilnya nggak ada apa-apanya di depan Tuhan. Sehingga hari ini kalau takut sama cemas kita masih besar, berarti ruangan buat Tuhan itu masih belum kita isi. Mungkin kita sering baca Alkitab, rajin doa, tapi baca sama doa itu cuman di bibir sama di mata doang. Gak dimasukin ke hati, gak diimani. Ketika keluarga kita ada masalah, gak ada solusinya, kita udah tahu bahwa Tuhan akan beserta kok, tapi kita tetap takut. Aduh gimana ya, dipikirin dari pagi sampai malam, udah stres, nanti marah-marah ke keluarga yang orangnya sebenarnya sedang kita pikirkan, kita cemaskan. Jadi kayak lingkaran setan. Harusnya kita isi hati kita itu dengan Tuhan, aku mau percaya padamu, walaupun aku tahu nih ke depan jalannya buntu, tapi aku yakin aku bersamamu. Dah, tugas kita itu aja, percaya sama berserah pada Tuhan. Nah, kita mau jadi yang seperti apa? Mau jadi kayak Saul yang cemas-cemas terus dan akhirnya hancur sendiri, atau kita mau kayak Daud? Kita mau percaya sama Tuhan, bahkan dengan batu kerikil aja bisa menghancurkan Goliat yang sebesar raksasa. Daripada Saul punya persenjataan lengkap, baju zirah, pedang, tameng, naik di atas kuda, tapi hatinya ciut, sudah pasti dia kalah. Sedangkan Daud tidak pakai apa-apa, baju zirah pun tidak, senjata pedang dan perisai pun tidak, tapi karena dia beriman, dia bisa lewatin hal-hal yang besar. Semoga hari ini kita seperti Daud, jangan kayak Saul yang tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini kita mau percaya Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar, ajarkan kami supaya kami lebih beriman, tidak jadi seperti Saul, dan mampukan kami untuk percaya padamu. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.